wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya bertanya kepada kalian, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah kalian semua sehat walafiat. Jadi setiap aktivitas setiap harinya masuk dengan tertib dan teratur. Apakah tadi sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah sudah, karena setiap kalian ke sekolah utamakan sarapan terlebih dahulu biar kalian fokus dalam pembelajaran. Anak-anakku sekalian, untuk awal dari pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh kakak kelas. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pancasila satu bintang ketuhanan yang Maha Esa, dua rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga pohon beringin persatuan Indonesia, empat kepala benteng kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan lima bagi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk awal dari pembelajaran hari ini, biar kita semangat, kita stretching terlebih dahulu. Ya, kita stretching dengan hitungan 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya, dengan tadi kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 harus tepat. Yuk, sekali lagi. Tepuk semangat. Ya, sudah. Pada pelajaran hari ini kita akan masuk ke materi mengenai tentang cahaya, ya, dan mendengar karena bunyi. Kalian tahu tidak pada malam hari apakah terlihat gelap apa terang? Gelap. Kalau siang hari terasa terang. Jadi pelajaran hari ini adalah tentang melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Kalian buku dan alat tulisnya dikeluarkan. Sudah dikeluarkan. Ya, kalian lihat materi ini dengan melihat video, ya. Video yang akan diputar mengenai sifat cahaya. Sebelum ke materi, Bapak-Bapak karena belum mengabsen pada hari ini. Atas nama Ahmad Taufik, hadir? Hadir. Ainul Rasyidi, hadir. Imam Hidayatullah, Muhammad Miftahul, Muhammad Dani, Nadia Falicia, Robiatus Sulfat, hadir. Rofi Datul, Cindy Maulidiatul, hadir. Saiful Jamil, hadir. Saukil, kalau dipanggil lah, Saukil, Al Musamil, ya, semua masuk semua ya. Tidak ada yang sakit? Alhamdulillah.
Ya, kita lihat dulu video tentang sifat cahaya. Yang di atas lebih sama dari luar atau cermin di titik wajah. Di antara kalian yang pernah melihat telur ganda, yang di atas lebih sama dan warnanya terbalik, yang di bawah yang itu dingin, dan yang di atas kuning di bed. Wah, menarik ya. Mau tahu lebih lanjut? Yuk simak dulu nih video tentang sifat cahaya. Nanti kakak akan ceritakan di video ini. Yuk langsung aja kita simak 5 fungsi cahaya. Sebelum mulai, kamu tahu nggak sumber cahaya terbesar di bumi? Iya, 110 tahun yang berbeda matahari. Matahari adalah sumber cahaya utama bagi bumi. Jika tidak ada cahaya matahari, bumi akan gelap begitu. Ya, jadi sumber cahaya terbesar di bumi adalah Matahari. Jadi sumber matahari terbesar yang tidak pernah padam, ya, tidak pernah mati adalah cahaya matahari. Lanjut lagi. Kesulitan untuk melihat benda-benda di sekitar. Kamu bisa saja menabrak dinding atau tersandung batu kalau berjalan di kegelapan. Lalu bagaimana dengan sumber cahaya di malam hari? Apakah bulan adalah salah satu sumber cahaya juga? Jawabannya bukan. Bulan tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya bulan adalah pantulan dari cahaya matahari. Ingat ya, meskipun malam hari. Ya, jadi bulan apakah memiliki cahaya sendiri? Tidak. Jawabannya Tidak. Karena apa? Karena cahaya matahari menyinari bulan dan dipantulkan kepada bumi. Ya, jadi bulan itu tidak memiliki cahaya sendiri, tapi melainkan matahari yang memiliki cahaya matahari yang tidak pernah padam. Matahari masih tetap ada di tempatnya. Justru bumi yang berputar di sebagian daerah bumi akan membelakangi matahari dan menerangi malam. Beruntungnya, lampu sudah ditemukan sehingga kamu tidak perlu khawatir kegelapan saat malam hari. Berikutnya, yuk pelajari 5 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dalam perangkat lurus. Ketika perangkat, cahaya tidak memerlukan medium penantara. Karena itu, cahaya matahari bisa sampai ke bumi meskipun melewati ruang vakum di luar angkasa. Cahaya yang merambat lurus dapat kamu lihat pada sorotan lampu mobil atau motor, lampu senter, lampu sorot di lampu, lampu mercusuar di pinggir pantai, atau cahaya matahari yang masuk melalui selang ventilasi. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Coba lihat jendela di rumahku. Jendela biasanya dibuat dari kaca agar cahaya matahari dapat tembus dan menerangi ruangan. Atau pernahkah kamu melihat dasar sungai karena airnya jernih? Iya, air yang jernih dapat ditembus oleh cahaya sehingga batuan, tanaman, atau ikan-ikan di dalam sungai dapat terlihat. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang mengenai permukaan benda akan dipantulkan. Permukaan benda yang rata dan licin seperti cermin akan memantulkan cahaya dengan teratur ke satu arah yang disebut dengan pemantulan teratur. Sementara permukaan benda yang tidak rata akan memantulkan cahaya ke segala arah yang disebut dengan pemantulan baut. Sifat pemantulan cahaya yang paling mudah diamati adalah saat kamu bercermin. Bayangan dirimu pada cermin terbentuk karena pemantulan cahaya. Sifat bayangan pada cermin bergantung pada jenis cermin yang digunakan. Cermin datar memiliki sifat bayangan maya, tegak, sangat besar, dan terbalik antara sisi samping dan kirinya. Contoh cermin datar adalah cermin yang ada di kamarmu. Kemudian ada cermin tekuk atau kontak, bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Sifat bayangannya bergantung pada jarak benda dengan cermin. Cermin tekuk digunakan pada senter dan lampu kendaraan. Dan berikutnya yaitu cermin tekuk atau konveks, bersifat menyebarkan cahaya atau invergen. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan super kecil. Cermin tekuk digunakan pada kaca spion atau cermin di tikungan berjalan. Sifat yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan jika melalui dua medium yang berbeda perawatannya. Pernahkah kamu salah mengira ke dalam kolam renang? Dari atas, kolam renang terlihat dangkal. Tapi ketika kamu masuk ke dalam air, ternyata kolamnya cukup dalam. Nah, peristiwa tersebut terjadi karena cahaya melewati dua medium yang berbeda perawatannya, yaitu udara dan air. Cahaya yang dibiaskan akan membentuk bayangan dasar kolam yang lebih dangkal dari kedalaman aslinya. Contoh lainnya yaitu saat kamu melihat genangan air di atas jalanan aspal pada siang hari yang panas. Namun saat dinikmati, kamu tidak menemukan genangan air tersebut. Apakah cuma bayangan kamu saja? Ternyata bukan. Peristiwa ini juga disebabkan oleh pembiasan cahaya. Lapisan udara di dalam permukaan jalanan aspal yang panas memiliki keramatan yang lebih rendah daripada lapisan udara yang dingin di atasnya. Saat cahaya melewati dua lapisan udara tersebut, cahaya akan dibiaskan. Akibatnya akan terbentuk bayangan langit yang kamu lihat seperti genangan air itu. Dan sifat yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Siapa yang pernah melihat langit setelah turun hujan?
Iya, terbentuknya pelangi adalah peristiwa penguraian cahaya matahari yang berwarna putih. Warna putih merupakan kumpulan dari beberapa spektrum warna. Saat cahaya matahari melewati butiran air di udara, cahaya matahari akan dibiaskan. Cahaya putih matahari berbintang dan terurai menjadi megidonium karena adanya perbedaan panjang gelombang dan sudut ketika cahaya matahari dibiaskan. Nah, jadi kakak untuk menjawab kenapa bisa ada perbedaannya ya. Ternyata untuk pelangi kedua yang posisinya di atas, cahayanya dibiaskan sekali lagi di dalam tetesan hujan. Jadi ada 2 kali pembiasan dalam tetesan air yang menyebabkan pelangi kedua. Wah menarik ya. Terakhir nih, giliran kakak yang mau nanya ya. Berapa sudut lubang pelangi? Apakah 42 derajat, 52 derajat, 62 derajat, atau 76 derajat? Yuk ditonton video berikutnya tentang fungsi cahaya. Ya, gimana? Kalian sudah lihat videonya? Apakah lebih menarik? Lebih menarik atau belum? Lebih menarik? Dengan adanya tontonan video materi 5 sifat cahaya dengan cara menggunakan papan interaktif digital. Ini adalah digital yang diberikan oleh Bapak Presiden kita. Ya, jadi lebih gampang untuk cara menjelaskan dan juga cara memperagakan alat yang ada di video ini. Ya. Jadi ada yang mau bertanya tentang video yang tadi? Yang bertanya kemarin? Mana? Ada yang bertanya? Kemarin sudah. Ada yang bertanya? Cahaya yang bisa apa contoh? Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan bertanya kepada kalian. Ya, coba dan kalian lihat tadi ada berapa sifat cahaya? Berapa? 5. Coba sebutkan satu persatu dari kelompok 1. Cahaya merambat lurus. Kelompok 2. Cahaya bisa dipantulkan. Kelompok 3. Cahaya bisa menembus benda bening. Tinggal 3 lagi. 2 lagi. Tinggal 2 lagi. Ya, siapa yang bisa lagi? Ya, Rafli? Cahaya bisa dibiaskan. Satu lagi. Cahaya bisa dikurai. Sebenarnya ada satu lagi dari sifat cahaya, yaitu adalah ketika cahaya dihadang oleh akan berbentuk bayar. Nah, yang dijelaskan di video ini ada 5 cahaya. Ya. Coba contohnya pada kalian. Contoh yang bisa dapat dipantulkan. Contohnya kaca, jendela tidak, ya. Tembus, apa lagi? Ada kaca selain kaca? Iya, ada cermin. Ada lagi? Lampu. Bisa. Yaitu benda yang permukaannya datar. Bisa memantulkan cahaya. Apakah contoh dari cahaya menembus benda bening? Jendela. Lagi. Gelas, juga. Nah, dari segi pelajaran tentang sifat cahaya, saya akan memberikan satu materi. Karena bab 1 melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Dan kedua, yaitu sifat-sifat cahaya ada 5. Yang pertama adalah merambat lurus. Jadi cahaya bergerak dalam garis lurus jika tidak ada medium atau penghalang. Itu yang dikatakan cahaya merambat lurus. Seperti senter, lampu sepeda motor, itu cahayanya lurus. Contohnya itu senter, lampu jalan, ya, yang lurus. Yang kedua adalah dipantulkan, ya, dapat dipantulkan atau disebut refleksi. Cahaya memantul saat mengenai permukaan tertentu. Misalnya contohnya adalah kalau kita bisa melihat bayangan di cermin. Ya, kalian kalau di rumah berdandan
atau berkaca rias, ya. Cahaya yang dipantulkan itu bisa melihat diri kita sendiri. Seperti kaca spion bisa mengetahui keberadaan kendaraan yang ada di belakang. Yang ketiga yaitu cahaya dapat dibiaskan. Cahaya membelok saat melewati dua medium berbeda. Kedapatan yaitu adanya pensil di dalam gelas air tampak patah. Ya, ini nanti ada contoh dari ini. Dan dasar kolam terlihat dangkal. Ya, jadi kalian kalau berrekreasi ke tempat kolam renang, jangan sampai kalian itu tergiur dengan air yang dangkal. Tapi harus tahu kedangkalan itu karena adanya pembiasan terlihat dangkal. Sebenarnya air itu dalam untuk tidak dijangkau oleh kamu sendiri. Ya. Yang keempat adalah cahaya menembus benda bening, yaitu cahaya bisa lewat melalui benda transparan. Ya. Melihat benda dengan melalui benda transparan. Contohnya sinar matahari menembus jendela, yaitu jendela kaca. Kita bisa melihat isi akuarium. Ya, kita bisa melihat isi akuarium dengan diamond atau berlian. Kalau kita disemprong dengan cahaya, akan menimbulkan cahaya yang berwarna-warni. Dan yang kelima, cahaya dapat berbentuk bayangan. Yang keenam, ya. Yang keenam, cahaya dapat berbentuk bayangan, yaitu cahaya yang merambat lurus dan terhalang oleh benda atau buram menciptakan area gelap di sebelahnya. Seperti kalian itu kalau berjemur di mana? Di terik matahari, akan terasa ada bayangan di sisi kita. Kalau cahaya mataharinya ada di sebelah selatan utara, menyinari kamu, bayangannya ada di sebelah kalau cahayanya dari sebelah timur, bayangannya akan ada di sebelah. Karena apa? Karena ada suatu cahaya yang terhalang oleh benda. Contohnya seperti itu tadi, bola tenis. Ya, pada siang hari terbentuk bayangan gelap. Bola tersebut di sampingnya. Ya. Sekarang inilah contoh-contoh dari benda sifat-sifat cahaya. Yang pertama ini dalam suatu percobaan yang akan nantinya kalian akan mempraktekkan dan membuat cara di mana cahaya bisa merambat lurus. Yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Ketika kalian itu seperti senter tadi, ada yang bawa senter. Seperti senter membuktikan bahwa cahaya bisa menembus benda bening. Terlihat di sana akan ada cahaya, ya. Itu karena cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan, dicermin. Coba kita buktikan apakah bisa dapat dipantulkan seperti cermin ini. Nah, walaupun bapak bukan wanita, bapak punya cermin. Coba cermin kita dipantulkan, akan terlihat di satu belakang. Cahaya ke barat, tapi pantulannya ke utara. Bisa ke timur. Menandakan bahwa cahaya itu dapat dipantul. Yang keempat adalah cahaya dapat dihiaskan. Ada contoh ini, ya, air. Kalau kita masukkan sebuah pulpen atau pensil,
akan terlihat, yaitu pensil itu akan terasa seperti apa? Ya, terlihat. Tidak terus, dengan pensilnya tidak terus kan? Karena itu cahaya dapat dibias. Lanjut contoh berikutnya yaitu cahaya dapat diuraikan. Ya, seperti yang tadi, pada saat hujan dan terus ada sinar matahari atau hujan itu gerimis. Ya, gerimis. Sinar matahari yang mengenai butiran-butiran air akan menimbulkan suatu cahaya yang berwarna. Karena butiran air sangat banyak, cahayanya pun warna-warni juga banyak menimbulkan, yaitu pelangi. Yang keenam adalah cahaya dapat berbentuk banyak. Seperti contoh di praktik di kita sudah ada contohnya seorang wanita yang sudah kena sinar matahari akan terasa ada bayangan di sebelah kirinya. Itu menandakan bahwa cahaya membentuk bayangan. Dan terakhir adalah terima kasih. Sekarang tugas kalian membuat suatu alat peraga dan kalian sudah disiapkan dari rumah. Coba kalian keluarkan alat peraga tersebut. Ya, coba sekali keluarkan alatnya. Ya, alat peraganya keluarkan dan kalian nanti buat alat peraga tentang cahaya dapat merambat terus. Belajar dulu di depan. Ya. Kalian buat dulu, yaitu kardus yang sudah dibuat kotak-kotak ini, kalian beri penyangga. Ini penyangga. Atau terlebih dahulu biar gampang, kita bolongin dulu terlebih dahulu sebelum ditempel. Caranya digabung dulu. Ya. Digabung, lalu ambil tengah-tengahnya, ditusuk, membuat suatu lingkaran yang tepat di tengah-tengah. Sudah? Sudah digabung? Nah, lalu dilebarkan lubangnya. Langsung 3. Karena sudah dibuat lubang, kalian buat penyangganya dulu.
dan tenaganya. Yes. Ya. Yang saya nilai yaitu adalah kerjasamanya dan kekompakannya dalam itu. Baru sebelumnya. Ya, dari ketiga kelompok ini siapa yang duluan maju ke depan untuk mempresentasikan? Terserah, apa kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3. Kelompok 1 siap? Belum? Belum siap? Kelompok 2 belum siap? Kelompok 3? Sekarang dari kelompok 3 saja dulu. Bawa cukup 2 orang saja yang depan. Jangan duduk. Coba buktikan bahwa cahaya berangkat lurus. Apakah terlihat cahayanya di sebelah sini pada kalian? Yang lurus lurus. Jadi terlihat bahwa cahaya ini dapat berangkat lurus. Gimana kalau cahaya itu ke kanan? Maka tidak ada cahaya yang berangkat lurus. Ya. Untuk kelompok 3 sudah membuktikan ya alat peraganya bahwa karena sudah betul dalam pembuatan alat peraganya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, sekali lagi mana yang harus duduk di depan? Kelompok 2, kelompok 1. 2 yang di depan. 2. Betul. Betul. Tenaganya. Apakah tembus cahayanya? Kemudian dia benar. Ya, cahaya bisa tembus yaitu dengan jarak melambat lurus. Gimana kalau cahayanya ke kanan? Apa bisa tembus? Apa bisa tembus? Tidak bisa. Karena sifat cahaya yaitu harus melambat lurus. Ya, pembuktian bahwa alat peraga dari kelompok 2 sukses. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Paling depan. Ya, untuk kelompok 1 maju ke depan. Walaupun semuanya putih harus tidak kalah dengan laki-lakinya. Ya. Susun. Walaupun putri-putri jangan sampai kalah. Jatuh dulu. Lihat pada yang lain. Bisa lihat di sini bahwa cahayanya merambat lurus. Terlihat ada cahaya di kardus. Jadi kalau cahaya terhalang, otomatis cahayanya tidak tembus, ya, akan tidak terhalang. Ya. Kelompok 1 alat peraganya sudah betul, ya, dan sukses cara kerja dari alat peraga ini.
Tepuk tangan kepada kelompok 1. Ya, kembali lampunya masing-masing. Tarik depan, alat peragamnya tarik depan. Gimana? Dalam membuat alat peraga serukah kalian? Serukah apa kalian? Jadi bisa kalian itu dijadikan pengalaman. Baik nantinya di rumah kamu buat sendiri yang lebih bagus lagi, ya. Nantinya kalau di rumah mungkin adik-adik atau teman-teman di sekolah lain ingin membuat alat peraga seperti ini, kalian mestinya sudah bisa, ya. Karena pembuatan alat peraga sudah, ya. Karena alat sudah, kalian tentunya sudah paham tentang 5 sifat cahaya. Dan untuk biar kalian itu ingat di rumah, ya, dan juga bisa menambah ilmu lagi, ya, taruh dulu, sudah taruh dulu. Saya akan membagikan soal individu, yaitu soal masing-masing. Soalnya yang harus kalian jawab satu persatu. Di sini sebutkan sifat-sifat cahaya di bawah ini. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalian diisi di dalam kotak ini. Persoalannya ini, ya. Jadi soalnya ini sebutkan sifat-sifat cahaya di bawah ini. Di soalnya di sini ada kolomnya yang kalian harus diisi jawabannya. Dijawab di dalam kotak ini. Cahaya apa? Sifatnya prinsipul ya. Tentunya sudah di situ ada ya. Apa Bin? Saya tanya, nomor 3 itu yang tadi barusan. Kalau sudah baru pulang. Ini sudah sini. Langsung didapat.
langsung dijawab. Betul sudah. Kamu tiga sudah cepat. Saya langsung mulai. Saya langsung mulai. Berapakah kalian? Yes. Ya, dari kalian sudah ada nilai. Alhamdulillah nilainya sudah bagus-bagus. Apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan oleh Bapak diterima dengan baik. Jadi kalian sudah bagus cara menjawab suatu pertanyaan yang ada di lembar soal ini. Ya. Jadi nilainya ada yang 100, cuma ada nilainya 83 orang. Belum bisa mengerti, belum bisa. Benda yang keempat ini adalah di depannya itu ada suatu bilas kuning. Jadi cahaya menembus benda kuning, bukan diuraikan. Jadi untuk Al-Musamil dapat 100, Sopir dapat 80, Denis 80, Alvin 80, Minta 100, Sebudamir 100, Imam 100, Imam 100, Rosi 100, Kemudian Sulfa 100, Nadine 100, Cindy 100. Jadi diulang kembali, untuk yang 80 itu kesalahan dengan di nomor 4. Ya, itu bukan dikurai, dijelaskan, tapi cahaya dapat menembus benda. Dari sekian materi ini kalian sudah paham dan dimengerti? Ya, sudah dimengerti atau sudah paham? Terus, jadi dalam pelajaran ini kalian sudah betul. Ya. Jadi di dalam sifat cahaya itu bermacam-macam. Coba diulang kembali. Yang pertama adalah cahaya dapat. Yang dari pertama cahaya dapat dipatikan. Yang kedua dibiaskan. Yang ketiga merambat lurus. Yang keempat cahaya terus. Yang kelima yang keenam bentuk. Jadi untuk pelajaran ini tentang 5 sifat cahaya kalian sudah memahami. Ya, nantinya akan berikutnya yaitu materi mengenai masih di melihat karena cahaya dengan materi lain yaitu mengenai alat indera. Ya, alat indera penglihatan dan pendengaran untuk materi berikut. Ya, sudah sekian dari Bapak. Ya, dari pelajaran hari ini kita ditutup dengan dipimpin oleh Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran ditutup, marilah kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dari Bapak. Pada pelajaran kali ini Bapak tutup dengan membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.